Bang, pakai mic dong, Bang. Bikin videonya pakai mic dong. Nih, ini mic-nya. Gimana? Mending pakai mic-nya pegang begini apa didudukin seperti biasa? Coba deh teman-teman kasih tulis di komen ya. Yo, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini kita bahas soal AEW. AEW terus, AEW terus. Ya, lagi ada banyak beritanya aja, makanya saya bahas AEW. Hari ini kita bahas soal rekrutan terbaru AEW, yaitu Tommy Billington atau Dynamite Kid. Ya, banyak mungkin orang yang ngomongin ya Dynamite Kid ini ada turunan keluarga Hart gini-gini. Saya nggak inilah apa nggak terlalu ngikutin juga gitu loh. Selain yang ada di WWE, Bret Hart, Owen Hart, Jim Neidhart dan lain sebagainya, ya mungkin nggak terlalu banyak juga saya ngikutin. Ya mungkin Bret Hart ya nggak jauh-jauh dari situlah saya ngikutinnya ya. Jadi saya nggak mau komen soal oh si Tommy Billington ini siapa. Malas nyari juga sebenarnya, jadi ya udahlah. Cuman yang saya tahu kenapa dia pakai nama Dynamite Kid, karena dia ponakannya si Dynamite Kid itu sendiri. Itu makanya dia pakai nama itu. Dan sekarang dia sudah resmi direkrut AEW setelah kemarin sekitar 1 bulan 2 bulan kalau nggak salah dia main di AEW untuk pertama kalinya. Congrats buat Tommy Billington dan mudah-mudahan konsisten ya di AEW-nya, mudah-mudahan betah gitu ya. Toh kontrak dia juga cukup panjang durasinya. Multi years yang jelas, cuman mungkin 3-5 tahun lah ya. Prediksi aja seperti itu, 3-5 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih AEW mau ngambil gitu? Sebenarnya ya, kalau misalkan saya lihat AEW memang dari awal pengen ngambil, tapi ya nggak pengen buru-buru juga. Jadi dia pengen lihat kayak kita lihat nih, kita kasih kesempatan lah si Tommy Billington ini nanti penampilan seperti apa, bagus atau enggak. Kalau bagus mungkin kita bisa persiapkan untuk segera nanti tekan kontrak resmi ya, pengen kayak gitulah. Tapi sepertinya pengambilan kontraknya itu dipercepat dalam artian AEW cukup rusuh gitu ya untuk ngambil keputusannya. Kenapa? Ini saya ketahui dari podcastnya si Doug Harwood ya, FTR. Jadi dia kan emang bikin podcast ya. Kalau dulu tuh dia bikin podcast tuh bertiga pak, FTR sama si Empang. Sekarang nggak ada si Empangnya. Ya kalau nggak salah dia bikin sempat bikin podcast kayak gitulah. Cuman tapi emang nggak lama ya. Tapi mostly si FTR ngisi gitu. Ya sebelum si Empang ke WWE lagi lah. Dan FTR ini dikenal, kalau saya lihat ya dikenal setelah beberapa tahun ini cukup keras dalam mengkritik WWE, murni karena dia di AEW. Ya jujur saya kasih tahu aja, itu murni karena dia di AEW, bukan karena dia benci ke WWE dan lain sebagainya. Toh faktanya The Revival itu di NXT bagus banget. Selain bagus banget, pushnya juga cukup kencang. Mungkin sebagian orang nggak suka gitu ya, kayak apa sih di The Revival ini gimmicknya apa nggak jelas gitu loh. West Coast apa gitu ya, kalau kata orang-orang ya sebagian besar tuh kayak gitu, West Coast apa nggak jelas gitu. Sekarang mungkin jadi Living Legend ya lebih enak aja liatnya. Nah si Dax Harwood ini sempat komen bahwa Tommy Billington itu AEW itu langsung ngambil keputusan dengan cepat untuk merekrut setelah apa, Tommy Billington ini dilirik sama WWE katanya. Jadi waktu debut di AEW itu besoknya WWE langsung kirim delegasi untuk ya nego lah sama Tommy Billington gitu, kayak ke WWE mau nggak ya kayak gitulah. Dan ini sempat ada keributan juga di AEW. Wah ini WWE ini kayak main ini ya, main itu banget gitu, apa main licik banget gitu. Jadi kayak ada pegulat nih di WWE, di WWE lagi di AEW ditampilin, kayaknya bagusnya karena belum dikontrak ambil kayak gitu. Ya kalau kata saya sih saling ini aja lah. Saling merefleksikan diri aja, toh itu kan bisnis gitu loh. Jadi kalau misalkan saya suruh komen nih soal AEW ini, memang beberapa bulan ini cukup problematik gitu ya dari segi manajemennya. Kenapa? Saya jadi kemarin itu saya ngelihat Tony Khan komen soal kontrak tampering, tapi saya bahas besok ya buat yang ini. Jadi saya pengen ini kayak prolognya aja lah, prolog dari pembahasan kontrak tampering AEW.
Ya kalau orang bilang sih WWE Pak yang kontrak tempering, AEW enggak. Ya kita bahas aja, nanti kita bahas dari AEW sama dari WWE, nanti kita bahas dari kedua sisi ini, nanti kita bisa tahu kenapa bisa terjadi kontrak tempering dan lain sebagainya. Cuman di sini saya pengen bahas sedikit soal si Tommy Billington-nya. Jadi kan menurut AEW Tommy Billington ini cukup menarik gitu ya. Karena selain dia punya legacy juga, dia nurunin legacy ya. Terus juga dia talent yang berbakat yang bisa diasah sehingga jadi lebih bagus lagi. Dan AEW ya, kita kasih kesempatan lah buat dia buat tampil gitu. Ternyata oke, dan kita pertimbangkan. Tapi ternyata menurut si Dax Harwood tuh besoknya WWE langsung kirim delegasi buat mau ngontrak dia gitu. Sehingga kan di sini ada drama ya, AEW itu kayak WWE mau ngerebut, ini nggak seru nih. Akhirnya tegas lah AEW kayak mulai mempercepat negosiasi dan lain sebagainya, sehingga endingnya Tommy Billington resmi dikontrak sebagai pegulat AEW. Ya, saya sih nggak tahu ya plan dia ke depan mau ngapain. Karena jujur aja, saya tuh kadang kalau lihat pegulat, kalau sebelum di AEW, sebelum dikontrak AEW mainnya bagus, terus dikontrak AEW, saya malah jadi bingung. Ini pegulat mau diapain? Terus prospeknya seperti apa? Karena pegulat-pegulat yang sudah juga begitu, Pak. Contohnya siapa? Contoh terakhir adalah Queen Aminata. Ya ini kan waktu awal-awal sebulan pertama itu kan bagusnya mainnya. Dikasih spotlight lah. Meskipun nggak terus menang ya. Kita nggak bisa lihat dia terus menang, tapi seenggaknya dia itu terus dikasih spotlight gitu. Dynamite, Collision, Rampage itu saya nggak tahu ya seringnya di mana gitu, karena saya kan nggak nonton AEW ya secara rutin gitu, kayak sesempatnya aja nonton. Terus setelah dikontrak sama AEW, ya udah mentok Ring of Honor ya, jadi kayak kepake nggak sih di AEW-nya teh gitu. Kalau misalkan teman-teman mau bilang, tapi kan yang punya AEW sama Ring of Honor sama bang, kenapa harus diprotes? Ya kalau kata saya sih faktanya dua perusahaannya aja udah berbeda gitu. Jadi kalau misalkan dicampur-campur tuh kayak sebenarnya ini tuh biar ini aja, biar kelihatan AEW peduli aja. Padahal sih faktanya dari awal juga perusahaannya udah berbeda. Jadi harusnya treatmentnya juga harus dibedakan gitu loh. Jadi kalau misalkan mau buat AEW aja, Ring of Honor aja gitu loh maksud saya tuh. Dan sekarang kita nggak tahu Tommy Billington nanti bakal kayak gimana. Ya kita mudah-mudahan planning buat dia semakin bagus ke depannya. Ya teman-teman silakan kalau ada yang mau komen soal videonya, soal beritanya, silakan terus di komen, like dan share jika video dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Selamat Dirgahayu ya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 ya. Lama saya baru bikin videonya hari ini, dan ya kemarin kan kemerdekaan jadi libur dulu sehari, gak apa-apa lah ya. Sekian.